Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah, para sahabatku, para hamba Allah yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majlis ilmu kita ini, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah yang terlalu banyak sudah kita terima. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah itu, kita dimasukkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang pandai bersyukur, insyaAllah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga dan orang-orang yang kita sayangi mendapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka masih berada pada bulan Rabiul Awal, iaitu bulan di mana dilahirkannya seorang manusia agung, manusia teladan kita, yaitu Rasulullah SAW. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas ialah detik-detik wafatnya beliau. Biasanya orang akan bahas detik-detik kelahiran, tapi saya ingin membahas detik-detik wafatnya beliau. Saya awali dulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam jadi agama bagimu. Subhanallah. Ulama mengatakan inilah ayat yang terakhir beliau terima selain ayat tentang hukum akam, di mana Allah mengatakan mulai hari ini aku sempurnakan agamamu. Artinya Rasulullah SAW itu adalah manusia yang menyempurnakan ajaran Islam. Jadi semua Nabi itu Islam semua. Jadi kalau orang bilang agama yang tertua, agama Hindu, itu keliru. Nabi Adam itu kan manusia pertama, Islam dia. Tapi kadang-kadang pendapat orang beda-beda. Ada yang bilang agama yang tua itu Hindu. Dan Nabi Adam itu agamanya apa? Kalau bukan Islam. Nabi Nuh apa agamanya kalau bukan Islam?
Nabi Ibrahim apa agamanya? Bukan Islam. Cuma belum sempurna. Nah, di zaman Rasulullah lah sempurna agama Islam itu. Jamaah yang berbahagia, ya. Telah diriwayatkan bahwa ayat ini turun sesudah asar pada hari Jumat. Tempatnya di Arafah. Jadi pada waktu itu disebut Haji Wada, haji perpisahan. Rasulullah tu haji sekali je. Cuma kita yang banyak kali haji. Ya, saya mau jelaskan sedikit saja. Tidak salah memang haji banyak kali, tak salah. Tapi kalau ada di antara kita pergi haji selalu, bagus. Cuma kalau ada saudara kita yang susah, macam mana? Saudara kita susah, yang sangat memerlukan bantuan kita, maka itu lebih layak dibantu. Dan pahalanya pun tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu haji cuma sekali. Ketika Nabi menerima ayat ini, Nabi sedang wukuf di Arafah. Beliau sedang berada di atas unta. Nabi menerima ayat ini macam tak kuat. Karena beliau tahu maknanya sangat dalam. Maka turun Jibril alaihissalam. Lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya hari ini selesai sudah tugasku untuk menyampaikan wahyu, apa yang diperintahkan Allah tentang urusan agama. Aku akan berhenti menyampaikan ayat perintah dan larangan." Maka kata Jibril alaihissalam, "Kumpulkanlah sahabat-sahabatmu dan beritahu mereka, aku tak turun lagi." Ini kan jelas menunjukkan saat-saat perpisahan semakin dekat. Sahabatku yang berbahagia, maka pulanglah Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah. Sampai di Madinah, dikumpulkan para sahabat-sahabatnya. Lalu di depan sahabat dibacakan ayat tadi, ya, Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Apa kata Rasulullah? Jibril beritahu padaku bahwa aku sudah tak turun lagi. Para sahabat ada yang gembira, wah, Islam dah sempurna, tak payah lagi, gitulah. Ada yang happy, ada Islam dah sempurna, tak payah lagi tambah-tambah, selesailah ajaran Islam ni, tak ada tambah-tambah lagi, berarti dia cukup lah, gitu. Kecuali Abu Bakar Siddiq. Yang sedih itu Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar Siddiq menangis karena dia paham. Lalu saking kuatnya menangis terdengar oleh sahabat. Lalu para sahabat datang ke rumah Abu Bakar Siddiq dan berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Padahal kami semua gembira, kami semua happy. Kenapa engkau menangis? Mestinya engkau sukaria lah, kerana agama Islam dah sempurna pun. Dan Allah telah ridha Islam sebagai agama kita. Happy lah kau, jangan sedih." Lalu Abu Bakar menjawab, "Wahai sahabatku, kalian tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Kalian tak tahu musibah apa yang akan menimpamu. Tidakkah kalian tahu, tidakkah kalian paham bahwasanya
dari ayat ini memberitahukan tentang perpisahan kita, maka satu perkara yang telah sempurna, maka mulailah ia akan berkurang. Dan ayat ini jelas memberitahukan tentang perpisahan kita dengan Rasulullah SAW, tentang Hasan Al-Husain yang akan menjadi yatim, tentang isteri-isteri Nabi yang akan menjadi janda. Ketika mendengar penjelasan Abu Bakar As-Siddiq itu, maka sahabat baru sadar, sama-sama menangis itu, sama-sama sedih. Lalu saking ramainya menangis, terdengar oleh Rasulullah SAW. Maka ditanya, kenapa kalian menangis? Maka dijelaskan, ya Rasulullah, kami tidak tahu akan hal sahabat-sahabat itu, hanya saja kami mendengar tangisan dan jeritan mereka. Berubah wajah Rasulullah ketika itu. Lalu Rasulullah cepat-cepat bangkit sampai beliau bertemu dengan para sahabat, di mana beliau melihat mereka sedang menangis. Maka beliau bertanya, kenapa kalian menangis? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku mendengar dari ayat yang baru turun itu, bahwa wafat engkau ya Rasulullah. Benarkah ayat ini? Benar tak ayat itu menunjukkan saat wafatmu semakin dekat? Nabi menjawab, benar. Benar apa yang dikatakan Abu Bakar itu. Sesungguhnya telah dekat kepergianku dari sisimu, dan telah tiba saat perpisahan kita. Dan hal ini menunjukkan Abu Bakar Siddiq lebih paham orang. Dia paham orang, mengerti. Tak kala Abu Bakar mendengar ucapan Rasulullah itu, beliau menjerit keras, tersungkur sampai pingsan. Begitu cintanya dengan Rasulullah SAW. Sementara Ali gemetar dia. Sementara sahabat yang lain terguncang hatinya, takut semuanya, dan menangis sekencang-kencangnya. Sehingga semua ikut menangis. Gunung-gunung dan batu-batu bersama mereka menangis, serta malaikat pun ikut menangis, subhanallah. Dan semua makhluk menangis. Selanjutnya Nabi SAW bersalaman dengan sahabat-sahabatnya satu persatu, seolah ingin berpisah. Maka menangislah. Lalu beliau berwasiat kepada mereka. Kemudian Nabi masih sempat hidup. Sesudah turun ayat ini selama 10 hari. Ada juga ulama yang mengatakan setelah firman Allah turun, yaitu yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka minta fatwa kepadamu, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kekalahan. Ya. Sahabat berbahagia. Ada yang mengatakan sesudah itu beliau masih sempat hidup selama 21 hari. Dan ayat ini adalah ayat Al-Quran yang terakhir kali diturunkan sesudah turunnya ayat ini. Rasulullah SAW satu hari naik mimbar, lalu menyampaikan sebuah khutbah yang mengakibatkan menangis semua mata, takut semua hati, dan menggigil semua badan. Beliau menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa tatkala mendekati wafatnya Nabi SAW, beliau menyuruh Bilal supaya menyeru untuk salat. Biasa bila salat nak masuk salat,
Beliau suruh Bilal agar azan. Maka Bilal pun menyeru. Berkumpullah para sahabat Muhajirin dan Ansar di masjid, iaitu Masjid Nabawi. Beliau melakukan salat 2 rakaat dengan ringan bersama para sahabat. Kemudian beliau naik ke mimbar, lalu memuji Allah dan memuja kepada Allah. Lalu disampaikanlah khutbah. Khutbahnya sangat menyentuh hati. Di antara khutbahnya apa? Ini yang paling penting saya sampaikan. Apa kata beliau? Ya ma'syaral muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ila Allah biizni, wa kuntu lakum kal akhil musbiqi wal abir rahim, man kana lahu 'indi mazlamatun falyaqum wal utassa minni qabla qisasi fil qiyamah. Allahu Akbar. Artinya, wahai sekalian kaum muslimin, sesungguhnya aku adalah nabi, seorang penasehat dan penyeru kepada Allah dengan izin Allah, dan aku bagimu sekalian bagaikan seorang saudara yang belas kasih, atau bagaikan ayah yang penyayang. Barang siapa yang pernah teraniaya olehku, maka hendaklah ia berdiri dan membalas kepadaku sebelum adanya pembalasan di hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi beliau mengatakan begitu dalam khutbahnya, dalam bahasa yang mudah. Wahai saudaraku, aku seorang nabi, menyampaikan kebenaran. Barang siapa di antara kalian di dalam pergaulan kita sehari-hari, kalau ada yang tersakiti badannya atau hatinya, berdirilah dan tuntutlah sekarang, jangan dituntut di akhirat. Ini satu pelajaran yang bagus pada kita, jamaah yang berbahagia. Saya selalu mengatakan, semua dosa kita dengan Allah, Allah akan ampunkan. Mudah sekali Allah ampunkan. Tapi dosa kita dengan orang, itu yang jadi masalah. Kalau dosa kita dengan manusia lain, Allah mudah mengampunkan. Tapi kalau dengan orang lain, Allah tidak akan mengampunkannya kecuali kita minta ampun dengan dia. Itulah beratnya di situ. Maka Nabi katakan, siapa yang pernah kusakiti, bangunlah. Sahabat diam. Tak ada seorang pun sahabat yang berdiri. Lalu beliau mengulang lagi, siapa-siapa di antara kalian yang pernah kusakiti, bangunlah, supaya jangan aku nanti dituntut di akhirat. Ya. Tapi tak ada yang bangun. Nah, setelah 3 kali berdiri seorang sahabat, namanya Ukasah bin Muhsan. Aku ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Para sahabat Nabi melihat Ukasah bangun, itu marah. Kalau bahasa kita ni, apalah kawan ni, ini jam pula dia nak tuntut. Dengan Nabi pun berkira, atau lebih kurang itulah. Marah para sahabat. Kata Nabi, sini Ukasah, apa yang kau nak tuntut? Ukasah mengatakan apa? Dulu dalam satu peperangan, aku ni seorang hamba yang hina. Aku ingin menyentuh tubuhmu ya Rasulullah, tubuhmu yang mulia, ingin aku peluk. Tapi pas aku mau peluk, engkau sedang mencambuk unta. Jadi yang kena badan aku.
Bukan unta, aku yang kena. Sebenarnya aku tak mau nuntut, tapi kau dah minta 3 kali kau cakap. Aku macam tak sedar. Oh, maka Rasulullah mengatakan, Bilal, pergi ke rumah. Rumah Rasulullah kan tak jauh dari masjid. Minta cambuk di rumah, ambil cambuk di rumah. Ambil tongkat. Kata Rasul, kata si Ukasah bin Muhsan ini, aku tak tahu kau sengaja ke tak sengaja, aku tak tahu. Tapi yang jelas aku kena. Bilal keluar dari masjid, ya. Bilal mengatakan apa? Rasulullah merelakan dirinya dikisas. Lalu dia mengetuk pintu rumah Fatimah. Maka Fatimah berkata, siapa di pintu? Bilal menjawab, aku datang padamu untuk mengambil tongkat Rasulullah SAW. Fatimah bertanya, hai Bilal, apa yang hendak dilakukan ayahku dengan tongkat itu? Maka Bilal menjawab, Fatimah, sesungguhnya ayahmu mempersilakan dirinya untuk dikisas, artinya dibalas. Maka anak mana yang sampai hati mendengar bapaknya nak dipukul, ya? Apalagi Fatimah memang saya ayah. Saya rasa tak ada seorang anak pun, okay, yang tak sedih lah. Bapaknya akan dipukul, siapa yang tak sedih? Maka kata Fatimah, hai Bilal, siapakah orang yang sampai hati mengkisas Rasulullah? Lalu diambillah bir tongkat itu, lalu masuk ke masjid dan menyerahkan tongkat itu pada Rasulullah. Rasulullah serahkan pada Ukasah. Nih Ukasah, tongkat ini yang memukul kau kemarin, ganti, cambuklah sekarang, pukullah sekarang. Waktu itu Abu Bakar Siddiq bangun, mengatakan, Ukasah, akulah pengganti Rasulullah, pukullah aku, jangan beliau. Kata Rasulullah, Abu Bakar, sungguh Allah tahu cinta engkau pada aku. Umar pun mengatakan, Ukasah, di depan mataku kau cambuk Rasulullah, sungguh aku tak tega. Akulah gantinya. Begitu kan Utsman, Ali, semua siap menggantikan untuk dipukul, asal jangan Rasulullah dipukul. Maka Rasul mengatakan, sudah, Umar, Utsman, Ali, Allah tahu cinta kalian. Maka diserahkanlah tongkat itu kepada Ukasah. Apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, waktu aku dipukul, aku sedang buka baju, tak ada baju. Badan aku dipukul tak berlapis. Maksudmu apa? Ya buka baju lah, biar sama. Oh itu tambah marah sahabat. Ya Allah Akbar. Dulu waktu kau pukul aku tak pakai baju. Aku ingin kau buka baju. Subhanallah. Rasulullah buka bajunya. Begitu Rasulullah buka bajunya, nampak cahaya kenabian, nur nubuahnya, badannya bercahaya. Sahabat sudah geram betul. Maka Ukasah pun datang. Dia datang, lalu dia campakkan tongkat itu, dia peluk Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habibillah, mana mungkin aku ingin mencambuk engkau, mana mungkin aku ingin memukul engkau. Aku ni, badan aku ni hamba yang hina. Dari dulu aku ingin menyentuh tubuhmu yang mulia. Dengan cara beginilah baru dapat. Sahabat semua,
Kalau aku tahu begini, taklah marah pula dia cakap. Tadi tak cakap macam ini kan gitu. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ketahuilah, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah puasa ini. Dia cinta pada Rasulullah. Ibnu Mas'ud berkata, tatkala mewafat Nabi SAW telah dekat, kami berkumpul di rumah Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi memandang kepada kami, maka berlinanglah kedua mata, dari matanya keluar berlinang air mata, lalu bersabda, selamat datang. Semoga Allah mengasihi kalian. Aku berwasiat kepadamu sekalian supaya bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya telah dekat perpisahan dan aku telah hampir pulang kepada Allah Ta'ala menuju surga Jannatul Ma'wa. Ini pesan Rasulullah. Maka hendaklah Ali yang memandikan aku. Ini wasiat beliau. Ali yang memandikan aku. Al-Fadl bin Abbas yang mencurahkan airnya, dan Usamah bin Zaid membantu keduanya. Dan bungkuslah aku dalam pakaian-pakaianku jika kalian mau, atau kain putih dari Yaman. Apabila kalian telah memandikan aku, letakkanlah aku di tempat tidurku dalam rumah ini, di dekat liang lahat itu, tak jauh memang. Kemudian keluar sebentar, kosongkan rumah ini sebentar, keluar sebentar. Kenapa? Karena pertama sekali yang akan berikan rahmat itu Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Jibril, kemudian malaikat Mikail, Israfil, kemudian malaikat turun bersama semuanya, tentaranya, dilanjutkan malaikat lainnya. Setelah itu, sesudah itu, masuklah kalian dekatku, kelompok-kelompok, lalu sholatilah. Jadi pertama, Rasulullah pesan, setelah aku dimandikan dan dikafankan, semua keluar dulu. Keluar. Kenapa? Kosongkan dulu ruangan ini. Karena pertama sekali akan memberikan rahmat Allah, lalu malaikat akan turun memberi penghormatan. Setelah itu barulah kalian masuk. Tatkala mereka mendengar perpisahan Nabi, mereka menjerit. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau pemimpin kami, engkau pemimpin segala urusan kami. Apabila engkau telah pergi dari kami, pada siapa kami akan mengadu? Maka Rasul menjawab, aku tinggalkan kalian semua dengan hujjah dan tariqah yang putih. Dan aku tinggalkan untukmu dua penasehat. Satu yang boleh bercakap atau berbicara, dan yang satu hanya diam. Yang berbicara adalah Al-Quran, dan yang diam adalah maut. Itu dua nasihat. Pegang. Pertama, kalau ada masalah dalam kehidupan, sila buka Quran. Tidak ada ketenangan dalam hidup, ingat bahwa kita akan mati. Rasulullah menderita sakit pada akhir bulan Safar. Beliau sakit selama 18 hari, di mana orang-orang menjenguknya. Sakit beliau membawanya kematian. Dimulai dengan pening, beliau alami. Beliau dibangkitkan hari Senin dan meninggal dunia juga pada hari Senin. Dan tatkala tiba hari Senin itu, sakitnya menjadi berat. Maka Bilal mengumandangkan azan subuh. Tapi karena Rasul sakit, mimbar atau ruangan imam itu, tempat imam itu kosong.
Biasanya Nabi dah duduk sebelum azan. Tapi Senin itu tidak, tak duduk. Kerana dalam keadaan sakit. Itu sahabat semua sedih. Karena biasanya kalau Bilal sudah azan, itu dah Rasulullah sudah duduk di tempat imam. Ini belum. Maka Bilal menangis. Ya. Jemaah berbahagia, ketika Bilal memandangkan azan subuh lalu berdiri di depan pintu, Rasulullah berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Fatimah berkata, "Sungguh Rasulullah tengah-tengah sibuk, hati sedang sakit." Maka Bilal pun masuk ke masjid dan tak faham apa yang Fatimah maksudkan, sibuk apa. Yang Fatimah maksudkan sibuk dalam keadaan sakit. Lalu berkata, "Ya Rasulullah," mendengar suara Bilal, lalu ucaplah, "Masuk Bilal." Nah ini Bilal masuk. Kata Rasulullah, "Sungguh aku sibuk dengan diriku dan terasa berat pagi ini oleh sakitku." Bilal, "Suruhlah Abu Bakar salat jadi imam." Abu Bakar disuruh jadi imam. Maka keluarlah Bilal sambil menangis dan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berseru, "Musibah apa yang akan terjadi? Putuslah segala harapan, remuklah punggung. Aku tidak pernah dilahirkan oleh ibu. Andai kata aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku." Sedih sekali. Bilal masuk masjid lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah menyuruh engkau salat dengan orang-orang ini. Beliau sibuk dengan dirinya, jadi sakit." Tatkala Abu Bakar melihat mihrab Rasulullah kosong dan beliau tak mampu mengontrol dirinya, lalu menjerit keras-keras dan tersungkur, pingsan. Dia tak sanggup jadi imam karena Rasulullah masih hidup. Sehingga karena Bilal Abu Bakar pingsan, bisinglah. Sehingga terdengar oleh Rasulullah suara gaduh. Lalu ditanya, "Fatimah, suara gaduh apa itu?" Fatimah menjawab, "Kaum muslimin gaduh, bising, karena mereka akan kehilangan engkau ya Rasulullah." Lalu Rasulullah memanggil Ali dan Fadl bin Abbas dan bersandar pada keduanya. Beliau keluar ke masjid dan salat bersama mereka 2 rakaat fajar subuh. Beliau salat juga akhirnya, tak sampai hati beliau, tapi dipapahlah keluar. Kemudian beliau memalingkan wajahnya pada orang-orang itu lalu bersabda, "Hai sekalian kaum muslimin, kamu sekalian berada dalam titipan Allah Ta'ala dan perlindungannya. Senantiasalah kamu bertakwa dan taat kepada Allah. Sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia ini, dan hari ini adalah hari pertamaku di akhirat dan hari terakhirku di dunia." Lalu beliau bangkit masuk ke rumahnya. Lalu kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut, turun menemui kekasihku berupa orang yang paling indah, dan berlahanlah terhadapnya, lembutlah terhadapnya dalam mencabut nyawanya. Jika ia mengizinkan engkau masuk, maka masuklah. Jika tidak mengizinkan engkau, maka jangan masuk dan pulanglah. Sebelumnya Rasulullah pesan kepada Fatimah, kalau ada yang datang bilang saya sibuk. Itu pesan Rasulullah pada Fatimah. Kalau ada yang datang bilang ayah lagi sibuk, tak terima tamu lah, dia lagi sakit. Maka malaikat maut turun berupa seorang Arab Badui lalu mengatakan, "Assalamualaikum, wahai penghuni rumah kenabian, sumber kerasulan, boleh tak aku masuk?" Fatimah menjawab, "Hai hamba Allah, sesungguhnya Rasulullah sibuk hari ini dengan dirinya." Kemudian malaikat maut
berseru kedua kalinya seraya berkata, Assalamualaikum. Hai Rasulullah, hai penghuni rumah kenabian, sumber kerasulan, boleh tak aku masuk? Suara malaikat maut itu didengar oleh Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, hai Fatimah, suara siapakah itu? Suara siapa di pintu itu? Fatimah menjawab, seorang laki-laki Badui berseru. Lalu kukatakan bahawa Rasulullah sedang sibuk dengan dirinya. Kemudian dia berseru ketiga kalinya. Lalu kukatakan seperti itu juga, Rasul sedang sibuk. Tapi dia menatap kepadaku benar-benar sehingga kulitku menggigil, hatiku takut, persendianku gemetar dan berubah warnanya. Rasul mengatakan, Fatimah, tahukah kamu siapa dia? Tahukah kamu siapa dia yang datang itu? Tidak, tidak ya Rasulullah. Rasul menjawab, Wa khatimul lazat. Dialah pemutus segala kelezatan, pemenggal segala keinginan, pencerai perkumpulan-perkumpulan yang mengosongkan rumah-rumah dan meramaikan kubur-kubur. Maka Fatimah radhiyallahu anha pun menangis keras-keras seraya bertanya, celaka, karena matinya penutup para nabi, bencana, karena matinya sebaik-baik orang yang takwa, dan terputusnya pemimpin orang-orang suci. Alangkah menyesalnya atas terputusnya wahyu dari langit. Sesungguhnya hari ini aku takkan dapat lagi mendengar perkataanmu, tak lagi aku dengar lagi sudah hari ini salammu. Maka berkata Rasulullah SAW, jangan engkau menangis. Sesungguhnya engkau lah keluargaku yang pertama menyusul aku. Betul apa yang Nabi cakap, tak lama setelah Rasulullah meninggal, Fatimah menyusul. Ya. Maka Rasul berkata, masuklah hai malaikat maut. Maka malaikat maut masuk dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jawab Nabi, Waalaikumsalam. Hai malaikat maut, Israel, apakah engkau datang berkunjung atau untuk mencabut nyawa? Maka malaikat menjawab, aku datang untuk berkunjung dan mencabut nyawa jika engkau menginginkan aku. Jika tidak, maka aku pun akan kembali. Maka Rasul berkata, hai malaikat maut, di mana kau tinggalkan Jibril? Aina Jibril? Dia menjawab, kata malaikat maut, aku tinggalkan Jibril di langit terendah, sedang para malaikat lain sedang bertakziah kepadanya. Dan tak lama kemudian turun malaikat Jibril alaihissalam, lalu duduk di sisi kepala Rasulullah. Maka berkatalah beliau pada Jibril, Jibril, tidakkah kau tahu bahwa perkara ini telah dekat? Tentu ya Rasulullah, aku tahu. Rasul berkata, kabarkanlah kepadaku, kemuliaan apakah yang akan kuperoleh di sisi Allah? Apa yang aku dapat di sisi Allah? Maka Jibril menjawab, sungguh, pintu-pintu langit telah dibuka dan para malaikat berbaris bersaf-saf menunggu di langit, menunggu kedatangan ruhmu yang suci. Sedangkan pintu-pintu surga telah dibuka dan bidadari seluruhnya telah berhias menunggu ruhmu yang suci. Subhanallah. Subhanallah. Apa kata Nabi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkan kepada aku, hai Jibril, bagaimana nasib umatku pada hari kiamat? Jibril menjawab, aku kabarkan kepadamu bahwa Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku haramkan surga atas nabi-nabi yang lain sebelum engkau memasukinya, dan aku haramkan atas semua umat-umat yang lain surga itu sebelum umatmu memasukinya. Jadi walaupun kita umat terakhir,
Tapi kita lah umat yang pertama sekali masuk surga. Subhanallah. Maka berkata Rasulullah, sekarang barulah senang hatiku, hilang sedihku. Beliau kalau sudah umatnya dikasih berita gembira, beliau happy betul. Maka malaikat maut pun mendekat melaksanakan pencabutan ruhnya. Tak kala ruhnya beliau sampai di pusat, beliau berkata, "Hai Jibril, alangkah hebatnya kepedihan maut ini." Maka Jibril memalingkan wajahnya, sehingga beliau berkata, "Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku lagi?" Jawab Jibril, "Wahai kekasih Allah, siapakah orang yang kuat? Siapakah yang kuat? Yang sampai hati, yang kuat hatinya memandang wajahmu dalam keadaan sakaratul maut." Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ruh Nabi SAW sampai di dadanya, sedang beliau bersabda, "Aku berwasiat kepadamu." Beliau dengan mengatakan apa? Salat. Ya, usikum bis salat wa malaikat aimanukum. Ya. Dia pesan betul-betul, aku wasiat kepadamu salat. Ya. Ali mengatakan juga, sesungguhnya Rasulullah pada nafas yang terakhir menggerak-gerakkan kedua bibirnya 2 kali, maka aku pasang telingaku sehingga aku dapat mendengarnya. Beliau pelan-pelan mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku. Rasulullah meninggal hari Senin, bulan Rabiul Awal. Jemaah, seandainya manusia boleh kekal, maka Rasulullah akan kekal hidupnya. Tapi memang kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Dan diriwayatkan pula bahwa Ali telah meletakkan Rasulullah di atas dipan atau tempat tidur untuk memandikannya. Tiba-tiba terdengar satu seruan yang berseru dari sudut rumah dengan suara keras sekali, "Jangan kalian mandikan Muhammad, karena dia telah suci dan mensucikan." Maka terpengaruh hal itu sedikit. Sayyidina Ali akan terpengaruh. Lalu kata Ali, "Siapa kamu?" "Sesungguhnya Nabi telah menyuruh kami melakukan hal ini." Dan tiba-tiba terdengar pula satu seruan lain, "Hai Ali, mandikanlah, karena sesungguhnya seruan yang pertama adalah seruan iblis laknatullah." Iblis karena dengki kepada Nabi dan bermaksud supaya Muhammad masuk dalam kubur dengan tidak dimandikan. Maka berkata Ali, "Semoga Allah membalas kebaikanmu, karena engkau telah memberitahukan kepadaku bahwa itu adalah iblis yang terkutuk. Siapakah kamu?" Maka dia menjawab, "Aku adalah Al-Khaidir. Aku menghadiri jenazah Muhammad SAW." Maka dimandikanlah Rasulullah oleh Ali radhiyallahu anhu. Sedang Al-Fadal bin Abbas dan Usamah bin Zaid, semoga Allah meridai mereka semua, menyiramkan air. Sementara Jibril membawakan obat pengawet dari surga. Lalu mereka membungkus Rasulullah dan menguburkannya di kamar Aisyah radhiyallahu anha pada malam Rabu tengah malam, dan ada pula yang mengatakan malam Selasa. Sedangkan Aisyah berdiri di atas kuburnya lalu berkata, "Wahai orang yang tak pernah memakai sutra dan tak pernah tidur di atas kasur yang empuk, wahai orang yang keluar dari dunia sedang perutnya tak pernah kenyang dengan roti gandum, wahai orang yang lebih suka tidur, lebih suka tikar daripada ranjang, wahai orang yang tak pernah tidur sepanjang malam karena takut kepada neraka." Jemaah yang berbahagia, apa yang dapat kita petik bahwa setiap manusia pasti mengalami kematian.
dan apa persiapan kita untuk menghadapi kematian itu. Bayangkan Rasulullah sendiri takut dia, sehingga beliau mengatakan, kalau aku pernah menyakiti hati seseorang, kisah sekarang, jangan tuntut di akhirat. Bagaimana dengan kita yang banyak bersalah dengan orang, tapi kita merasa tak bersalah? Mudah-mudahan Allah akan akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Sebaik-baik akhirat, insyaAllah. Baik, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warina ittiba'ahu wa arinal batila batila warina bat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.